Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Ini berita dari Detik News. Judulnya Habib Rizik tuduh BIN mengintai markas syariah pakai drone. Jadi ini berita dari Detik ya. Kita setel karena menurut saya ini nggak etis. Saya akan mengomentari berita ini karena secara etika jurnalistik ini bukan berita yang etis dan berita yang baik untuk dipertontonkan kepada pemirsa. Oh, itu balik, sorry. Ini. Lalu pada hari yang sama, 3 anggota BIN, Badan Intelijen Negara, yang sedang melakukan penyusupan dan pengintaian di pesantren kami, Markas Syariat Mega Mendung Bogor, dengan menggunakan drone, tertangkap oleh petugas pos penjagaan pesantren. Dan setelah diperiksa secara baik-baik, kemudian diketahui melalui kartu identitasnya bahwa mereka bertiga adalah anggota BIN, anggota Badan Intelijen Negara, maka dilepas dan dibebaskan secara terhormat karena mereka adalah petugas negara. Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, saya dan keluarga beserta penjaga rumah Sentul saat melaksanakan isolasi mandiri melihat ada drone mondar-mandir di sekitar rumah tinggal kami di Sentul, Bogor. Drone yang terbang itu majelis hakim yang mulia. Oke. Ini berita dari 20 detiknya Detik. Jadi Detik punya rubrik atau segmen namanya 20 detik yang kontennya selama 20 detik, tapi nggak real 20 detik sih karena bisa jadi 1 menit gitu, tapi nama rubriknya adalah 20 detik. Saya mengkritisi berita ini karena berita ini punya muatan fitnah ya, punya muatan yang di luar etika jurnalistik. Beritanya tidak ada yang salah adalah judulnya. Jadi fitnahnya adalah di judul, karena judulnya dibuat seperti itu. Habib Rizik tuduh BIN mengintai markas syariah pakai drone. Jadi Habib Rizik tuduh BIN. Jadi itu bukan tuduhan ya. Itu adalah hasil dari penglihatan dan pengalaman nyata yang dialami oleh Habib Rizik dan pengikutnya ya. Versi mereka, perspektif mereka, dalam pandangan mereka dan apa yang mereka alami dan diceritakan dalam persidangan. Jadi itu bukan tuduhan, itu adalah sama seperti seorang wartawan menceritakan atau mendeskripsikan sebuah peristiwa yang dia hadapi, yang dia temui, yang dia lihat dalam bentuk narasi. Itu bukan ngarang, bukan fitnah, bukan tuduhan bahwa aparat polisi misalkan menjaga ribuan demonstran, terjadi bentrokan, bla 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 bla. Itu pandangan mata dari si jurnalis, dari si reporter itu. Itu bukan fitnah, itu bukan tuduhan. Bahwa dia melihat dan menceritakan sesuai dengan apa yang dia lihat, bahwa ada demonstran yang dipukul, yang dia pentung, kemudian ada polisi yang ditangkap oleh demonstran kemudian jadi pukulin juga. Dia menceritakan itu secara naratif. Itu bukan tuduhan, itu cerita dari seorang jurnalis gitu. Dan bentuknya deskripsi, bentuknya narasi, bentuknya bisa live report, reportase, banyak hal bentuknya. Tapi itu bukan tuduhan. Sehingga judul berita ini sangat Habib Rizik tuduh BIN mengintai ini, judulnya sangat mengarahkan orang dan memvonis bahwa Habib Rizik nih nuduh itu dalam bahasa EYD. Kalau kita sama-sama buka, tuduh itu sama dengan fitnah. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, menuduh itu sama dengan memfitnah. Artinya mengada-ada sesuatu yang tidak ada, kita bikin ada. Orang yang bukan maling kita teriakin maling, itu namanya nuduh. Nah, ketika Habib Rizik cerita tentang ini, dia menceritakan
pengalaman yang dia rasakan, yang dia lakukan, yang dia alami atau yang pernah terjadi itu diceritakan kembali di depan majelis hakim, dan dia terikat sumpah loh. Persoalan dia melanggar segala macam itu urusan dia, tapi dia terikat sumpah di pengadilan bahwa dia harus mengatakan yang sebenarnya dan sesungguhnya. Jadi narasi yang dibangun oleh Detik tentang membangun narasi negatif ya, ini namanya pembunuhan karakter, bahwa Habib Rizik tuduh Bin itu sudah namanya membunuh karakter Habib Rizik, dan ini sangat disayangkan dilakukan oleh media mainstream, media besar sekelas detik.com gitu. Dan ini diupload pada hari Kamis malam kalau nggak salah, tanggal berapa sekarang? Jadi Kamis malam tanggal 20 bulan Mei 2021. Sangat disayangkan menurut saya, media mainstream, media besar tapi menarasikan sebuah fitnah itu dahsyat, pengaruhnya dahsyat, dampaknya buat masyarakat kita, sehingga bukan jadi pembelajaran tapi justru akan membuat perpecahan di grassroots ya, akan membuat perpecahan di umat, akan membuat masyarakat kita semakin tidak baik. Namanya kita memancing kontroversi atau membuat konflik di masyarakat. Jadi media itu harusnya menjadi sarana yang informatif, yang edukatif, bukan justru menjadi media yang menjadi corong pemerintah, menjadi corong salah satu lembaga, menjadi corong pihak-pihak tertentu gitu. Karena ya itulah, kita sama-sama punya idealisme jurnalistik, kita sama-sama punya idealisme sebagai seorang pewarta, seorang pemberita. Yang kita sajikan adalah fakta yang sesungguhnya, fakta yang apa adanya di lapangan kita temui, tidak lagi kita kemas dan kita pelintir-pelintir gitu dengan bahasa-bahasa yang mengarahkan seseorang untuk membangun stigma tertentu gitu, menjadi melakukan pembunuhan karakter lah menurut saya gitu. Dan saya komentari di video ini, dan kebetulan karena saya komentar sebagai seorang jurnalis saya komentar dengan channel saya jurnalis tempur AK47, dan diserang oleh netizen yang lumayan banyak, yang kemudian perdebatannya tidak substantif, karena yang saya kritisi adalah judul. Isi beritanya tidak ada yang salah, tapi judulnya sangat provokatif dan cenderung pembunuhan karakter terhadap tokoh atau narasumber atau orang-orang tertentu gitu. Habib Rizik sampai saat ini belum turun vonis, artinya dia belum dinyatakan bersalah dan masih menjalani proses persidangan. Ya kita hormati bersama dulu proses persidangan, jadi kita jangan mendahului keputusan hakim, keputusan pengadilan bahwa orang ini bersalah atau tidak. Biarkan ini proses hukumnya berjalan dulu, nanti finalnya baru ketuk palu, vonis disebutnya dalam hukum itu, baru itu yang menyatakan. Dan itu bukan kita yang menyatakan, yang punya hak dan kewajiban mengatakan itu adalah hakim. Seseorang bersalah atau tidak, terpidana atau tidak, dipenjara atau tidak, ya kita nggak boleh jadi hakim gitu, apalagi kita media gitu. Kita sudah mengarahkan judul itu untuk menghakimi seseorang, itu nggak etis bro, nggak etis. Aduh, sayang banget gitu. Ya sayang nama besarnya gitu, nama besar detik.com yang sudah terlanjur besar, viral gitu, dan ya banyak penontonnya, tapi melakukan, maaf ya menurut saya ini kesalahan mungkin personal gitu, entah redakturnya yang salah ngedit atau salah kasih judul. Tapi buat saya ini fatal, karena ketika ini jadi persoalan, nanti semua struktur redaksi sampai ke pimpinan redaksi akan kena satu. Karena yang bertanggung jawab dalam sebuah redaksi itu tetap adalah pimpinan redaksinya. Yang kedua, dan yang paling fatal menurut saya, bukan ini. Karena apapun persoalan di dunia masih bisa kita cari jalan keluarnya, masih bisa kita selesaikan. Tapi ketika ini sudah menyangkut
maaf ya, saya seorang muslim, saya punya keyakinan. Saya bukan seorang muslim yang taat, saya bukan orang yang baik, saya orang yang biasa-biasa aja, bukan orang yang hebat lah. Maksudnya saya bukan orang ahli dan ya biasa aja gitu, tapi saya punya keyakinan, saya yakin dan saya mengimani agama saya sebagai seorang muslim, bahwa salah satu pokok iman, salah satu rukun iman adalah beriman kepada hari akhir, kepada hari pembalasan, kepada hari hisab. Nah, ini lu nggak takut bro? Kalau kita sama-sama muslim ya gue ngingetin gitu. Nanti dihisap loh apa yang kita lakukan ini, bahwa kita sudah mengarahkan, sudah membunuh karakter kita. Itu nanti kita dihisap. Dan tahu nggak, dalam hisap nanti seperti yang kita pelajari sama-sama, itu bukan kita yang ngomong, yang bersaksi itu tangan kita, yang ngomong tuh tangan kita, mulut kita tuh ditutup. Jadi yang bicara itu semua organ tubuh kita yang lain selain mulut. Jadi oh bener saya pernah melakukan fitnah, dia ngomong tangan bro. Jadi ya gue ngingetin gitu, ya kita sama-sama saling mengingatkan lah. Ya saya bukan orang baik, tolong diingatkan saya ketika saya salah. Terima kasih atas sudah melakukan itu. Jika ke depan atau di kemudian hari atau sebelumnya saya pernah salah dan ada diingatkan, alhamdulillah saya sangat berterima kasih. Saya orang yang sangat terbuka terhadap kritikan, karena kritik itu adalah hal yang membangun dan membuat saya jadi lebih baik gitu. Tapi saya juga akan melakukan hal yang sama. Saya akan melakukan kritik terhadap sesuatu yang saya anggap tidak baik, saya anggap melanggar, saya anggap di luar kebiasaan, di luar etika atau estetika kita sebagai seorang jurnalis. Ya itu akan saya kritisi gitu. Nah, saya melihat ini adalah kesalahan judul. Kalau kontennya dari awal sampai selesai ya cuma narasi deskripsi ya, sisanya adalah statement voice dari persidangan. Nggak ada yang salah dengan isinya, dengan kontennya. Yang salah adalah hanya di judul. Nah, netizen di kolom komentarnya Detik ini kemudian ramai-ramai menyerang saya karena saya dianggap mendukung Habib Rizik gitu. Ya salah juga, ya cetek banget gitu, karena Pilpres sudah selesai, nggak ada lagi 0102, dan saya kebetulan 2014-2019 pun ya alhamdulillah tidak ikut memilih salah satu dari calon-calon yang ada gitu. Jadi ya saya memposisikan saya sebagai jurnalis harusnya netral lah, tidak ikut terpilih, tidak ikut memilih lah. Karena kalau saya sudah ikut dalam urusan pilih memilih, ya saya pasti akan keberpihakan saya akan tinggi gitu. Itu yang tidak ingin dan ingin saya jaga gitu. Saya tidak menginginkan hal itu. Saya ingin menjaga marwah saya sebagai seorang jurnalis. Ya saya bukan orang yang sangat idealis amat lah, tapi masih tersisa lah idealisme itu sedikit, khususnya mengenai apa yang benar dan apa yang tidak, apa yang baik, apa yang tidak, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak gitu. Dan ketika itu salah ya ayo kita bicara sama-sama salah. Bahwa saya pernah melakukan salah sebagai manusia, saya adalah tempatnya hilaf dan salah karena saya manusia. Tapi saya juga ingin memperbaiki diri saya juga ingin memperbaiki orang-orang di sekitar saya, lingkungan saya, teman-teman saya di media, termasuk media-media yang saya anggap mainstream. Ya yuk sama-sama kita koreksi bahwa ini sesuatu yang salah dan harus diperbaiki. Sehingga saya berharap Detik bisa merubah judulnya dengan judul yang sangat normatif. Jangan cuma ngejar rating penonton, jangan cuma mengejar income dari AdSense gitu. Ya itu biar jadi urusan SEO, biar jadi urusan redaksi, biar jadi urusan orang pemasaran, karena mereka punya kerjaannya, mereka punya tugasnya. Ada orang yang khusus dan tugasnya memang cari iklan, cari income buat perusahaan. Ya tugas kita bikin berita jangan kayak gitu bro. Tugas kita sajikan informasi yang akurat, komprehensif, berimbang, dan edukatif gitu. Itu yang paling penting. Kalau ini tidak ada kata edukatif, menurut saya ini justru destruktif gitu. Makanya saya kritisi berita ini. Mungkin itu saja ya, karena menurut saya ini hal yang perlu dikritisi dan disikapi. Akhirnya saya angkat bicara untuk mengkritisi, menyikapi persoalan berita di Detik dengan judulnya Habib Rizik tuduh BIN intai markas syariah dengan drone. Ya itu menurut saya
judul yang provokatif, judul yang salah, judul yang menggiring orang dan menyesatkan gitu, sehingga ya nggak 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 elok, nggak baik gitu. Jadi dari judulnya aja, lihat ya, Habib Rizik tuduh bin mengintai markas. Jadi tuduh itu sama dengan fitnah, bro. Jadi perbaiki dulu kosakatanya, perbaiki dulu tata bahasa kita sebelum ini kita publish, kita sampaikan kepada masyarakat, kepada publik gitu, sehingga ya jangan juga kelihatan ada kesan orang media jadi bodoh gitu. Karena enggak, prinsip utama untuk menjadi seorang jurnalis itu nomor satu cerdas. Kalau nggak cerdas, lo nggak bisa analisa persoalan, nggak bisa analisa situasi, nggak bisa analisa berita yang lo buat gitu. Ya jangan jadi jurnalis kalau nggak cerdas gitu. Nah, bahasa yang dibuat, judul yang dibuat ini bukan bahasa yang cerdas. Ini kontraproduktif dengan bahasa-bahasa jurnalistik. Itu aja sih mungkin, ya semoga bermanfaat, semoga menjadi edukasi, dan semoga buat kampret, buat cebong, buat kadrun nggak ada masalah ya dengan persoalan ini, karena saya menyoroti ini sebatas judul yang buat saya secara etika jurnalistik salah gitu. Jadi tidak ada istilah saya dukung mendukung gitu. Walaupun saya dekat dengan Pak Presiden, tapi saya juga menghormati ulama gitu. Saya ya sebagai seorang jurnalis sudah selayaknya lah kita bisa berdekat dengan semua lini dan semua narasumber. Bukan artinya kita berkhianat, bukan artinya kita oportunis, tidak, karena itu adalah kebutuhan kita sebagai jurnalis untuk bisa mendapatkan informasi dari semua lini. Jadi ya saya ada kedekatan, pernah dekat dengan Pak Presiden, tapi saya juga sangat menghormati ulama-ulama kita. Saya juga menghormati capres yang tidak jadi gitu, tapi saya juga menghormati presiden terpilih yang jadi. Artinya ketika kita membangun iklim saling menghargai, saling menghormati, sehingga kita bisa membangun iklim yang lebih kondusif, yang lebih konstruktif, yang lebih bermartabat, yang lebih membuat kita menjaga kesatuan dan persatuan kita. Karena di luar ini, ya saya mau cerita nanti, ada loh national threat namanya, ancaman nasional yang harus kita waspadai bersama. Dan ini sudah saya dapatkan data-datanya, fakta-faktanya, dan sudah dilakukan pengintaian sudah dilakukan investigasi yang komprehensif oleh teman-teman jurnalistik, oleh teman-teman wartawan dari berbagai media yang menyatakan ada penyusupan, ada penggelapan, ada datang dan masuknya TKI atau tentara atau apa dari Cina, dari Wuhan ke Indonesia secara stelsel, secara bertahap, secara bergelombang. Dan ini bukan hoak, karena ini sudah didukung dengan data dan fakta. Bahkan terakhir teman-teman, bahkan netizen yang merangkum ini dalam citizen journalism, itu sudah merangkum bahwa ketika PSBB untuk mudik dilakukan oleh pemerintah, jadi masyarakat dilarang untuk mudik nih karena mau lebaran. Saat itu juga terjadi eskalasi besar-besaran masuknya warga dari TKI Cina ke Indonesia. Nah, ini udah berapa juta sih yang masuk Indonesia saat ini? Kalau kita mau hitung dari awal, dan awalnya itu kapan kita kan belum tahu gitu. Tapi yang jelas datanya ini sudah menumpuk dan sudah besar gitu. Artinya di berbagai daerah, itu di Bangka Belitung, di Kalimantan, di Aceh, di berbagai pelosok itu sudah banyak ditanam, ditaruh, disembunyikan orang-orang Cina yang memang nggak bisa bahasa Indonesia atau sudah dipersiapkan untuk belajar bahasa Indonesia. Artinya ini desain besar yang harusnya kita sebagai bangsa menganggap ini sebagai nation threat gitu, sebagai ancaman kita dalam bernegara. Jangan sampai ada invasi terhadap kita. Jangan sampai kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kita nggak sadar ada orang datang, masuk, tahu-tahu dia sudah angkat senjata, kita dijajah, kita dibasmi, kita dibunuh, kita dibantai oleh saudara, orang-orang yang mengaku saudara dari negeri tirai bambu.
Dan itu yang terjadi saat ini. Dan saya lebih baik mengatakan ini dan mengangkat persoalan ini sebagai nation threat, sebagai ancaman kita dalam bernegara, ancaman kita dalam bersosial, bermasyarakat. Yuk sama-sama kita perhatikan sekeliling kita, tetangga kita, orang-orang baru di sekitar kita. Bukan lagi soal terorisme lagi yang menjadi isu sekarang, isunya yang saat ini menjadi fakta, dan fakta yang sudah diangkat dan dikumpulkan oleh teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan, bahkan citizen journalism, teman-teman warga yang melaporkan ini menjadi berita. Itu bukan hal yang hoax gitu. Itu fakta yang bisa kita temui, bahwa banyak berkumpul di titik-titik tertentu orang-orang Cina, orang-orang dari Tionghoa, orang-orang dari negeri tirai bambu, tidak bisa berbahasa Indonesia, berpenampilan seperti tentara, tubuhnya kekar, rambutnya cepak gitu. Tapi kamuflasenya mereka adalah kuli bangunan. Ya, who knows gitu, kalau mereka ternyata memang sniper, mereka ahli peledak, mereka memang kombatan, mereka memang infanteri, siapa yang tahu, mereka memang dilatih untuk itu, untuk beradaptasi dan berkamuflase dengan masyarakat dan lingkungan baru yang mereka akan datangi. Jadi waspada, berhati-hati kepada kita masyarakat seluruh Indonesia, jangan sampai apa yang terjadi kepada masyarakat atau saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini dijajah oleh Israel itu terjadi sama kita. Tanah airnya direbut karena kita terlalu dungu, terlalu bodoh, dan terlalu sibuk dengan konflik horizontal di antara kita. Kita lupa bahwa di luar itu ada kepentingan yang jauh lebih besar, ancaman yang lebih besar terhadap kelangsungan kita sebagai bangsa, sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah negara yang berdaulat. Itu yang ingin saya ingatkan, dan semoga tidak ada pihak-pihak yang merasa tersinggung. Jika ada kesalahan yang saya buat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.